Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulul rabbina bil haqq wa nudu an takumul jannah urustumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahikumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Raja kita, sesembahan kita, yang menjadi pemilik langit dan bumi, dan juga diri kita sebagai manusia yang berada di tempat ini. Hubungkan diri dengan Allah, menyatakan bahwa diri kita tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa melakukan apapun tanpa kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hari ini, apa yang ditakdirkan oleh Allah saat ini, segala sesuatunya telah Allah rencanakan. Siapa yang akan berbicara, siapa yang akan diam, siapa yang akan duduk, semuanya Allah yang mengatur setiap hati manusia. Tetapi ketika orang tak terhubung kepada Allah, maka hidupnya tidak pernah akan mengerti akan alam semesta dan dirinya. Hanya dengan menghubungkan diri dengan Allah, ia sadar bahwa dia ini memiliki Tuhan, memiliki Raja, memiliki sembahan yang harus ia berbuat, karena dia di dunia ini bukan tanpa sebab. Masirul Jumat rahikumullah, pada kesempatan ini juga marilah kita bersyukur kepada Allah. Rahmat Allah tercurah. Karena rahmat dan karunia Allah lah kita bisa hadir di tempat ini. Bersyukur apapun yang terjadi di kehidupan kita saat ini, kita masih diizinkan oleh Allah, masih digerakkan hati dan raga kita. Ada gerakan di dalam hati kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Arafah ini, yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terhubung kepada beliau. Dengan terhubungnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan berpeluang nantinya mendapatkan syafaat beliau. Karena suatu saat nanti akan ada waktu orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi diusir oleh para malaikat dan dinyatakan mereka bukanlah umatmu ya Muhammad. Maka perlu kita menghubungkan kepada Allah, menghubungkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti di akhirat kita mendapat pengakuan karena pernah berselawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahikumullah, waktu kita tidak banyak. Di dunia ini tidaklah banyak waktu kita. Waktu terus bergulir berganti dari masa ke masa, dan sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan kerugian dari waktu ke waktu. Dikatakan rugi
karena waktu itu terus akan berlalu dan setiap masa akan ada hal-hal yang mungkin tak terduga. Waktu kita saat ini sudah di 2026, kemarin 2025, yang kemarin tinggal kenangan, yang sekaranglah yang kita rasakan. Dan ketika waktu lain lagi, waktu berganti, kita pun akan meninggalkan ini. Waktu kita yang dikit ini, marilah kita gunakan untuk beramal soleh, beramal segala sesuatu yang telah Allah perintahkan. Amal itu dikatakan soleh apabila kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan amal itu dikatakan salah apabila kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Maka arti soleh dan tidaknya itu adalah apa yang kamu kerjakan. Kamu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, apa kamu kerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Dan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita pun harus berjuang. Untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita pun harus berjuang. Maka kalimat yang dibangun pada saat kalimat takwa dikatakan ittaqullah. Kalimatnya mengatakan kalimat ittaqullah, bangunlah ketakwaan itu, usahakanlah ketakwaan itu. Jadi takwa itu tidak serta-merta langsung jadi. Ada usaha di dalam diri kita untuk takwa. Ada usaha berkali-kali yang disebut dengan mujahadah. Kita untuk sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, membayar zakat. Segala hal-hal yang baik itu harus kita ada gerakan usaha. Kadang kita mampu, kadang tak mampu, tapi usaha kembali dengan mengharap Allah akan merahmati kita. Rahmat Allah lah yang membuat kita bisa mampu beramal soleh. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kamu bisa beramal soleh, jangan katakan karena kamu bisa, tapi katakanlah karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah yang menggerakkan hati dan jiwa dan raga, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun ketika meninggalkan hal-hal yang salah atau maksiat, semua itu karena rahmat Allah. Allah yang menimbulkan penyesalan di dalam diri kita. Allah yang menimbulkan rasa takut pada diri kita. Rasa takut yang Allah timbulkan sehingga kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang terlarang itu. Allah yang menggerakkan rasa takut, rasa sesal, sehingga kita ingin berhenti dari hal-hal yang tidak disukai Allah, yang dilarang Allah. Berhenti dari perzinahan, berhenti dari korupsi, berhenti dari kemusyrikan, berhenti dari perjudian, berhenti minum-minuman keras, berhenti durhaka kepada orang tua, berhenti dari segala kenakalan-kenakalan yang pernah kita lakukan di kehidupan ini karena hidayah dari Allah. Maka bersyukurlah bagi yang sudah meninggalkan hal yang tersebut, yang dilarang oleh Allah. Tapi bagi yang belum, usaha lagi. Ya Allah, tolong aku, bebaskan aku dari maksiat dan dosa. Tergelincir lagi, begitu lagi. Tidak mudah memang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sebagaimana tidak mudah juga memulai nilai-nilai kebaikan. Salat itu kalau pertama sekali berat sekali salat itu. Tapi kalau kita sudah bergerak 1, 2, 3, 4, 5 waktu pun kita bisa kerjakan. Bergerak ke masjid itu berat, kecuali akhirnya kita sudah terbiasa dan kita merasa nyaman. Bersedekah itu berat, kecuali kita sudah biasa melaksanakannya. Maka mohon rahmat Allah, mohon hidayah oleh Allah.
dan akhirnya kita bisa melakukan tersebut, apalagi meninggalkan hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah, yang ada keuntungan dunianya. Meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang ada keuntungan dunianya. Secara dunia itu untung, tapi secara agama itu dilarang. Maka perjuangannya harus lebih kuat lagi. Ittaqullah, berusahalah kalian untuk takwa jika kalian percaya akan adanya akhirat. Kata Allah, bertakwalah kamu. Dan bagaimana cara takwa itu? Pelajarilah Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, di sanalah petunjuk kalau kalian ingin takwa. Jadi kalau ingin takwa, pelajari Al-Quran. Bukan sekedar baca, pelajari. Di situ ada perintah, ada larangan. Yang perintah usaha kita kerjakan, yang larangan usaha kita tinggalkan. Berusaha dan bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan kekuatan mengamalkan yang diperintahkan dan meninggalkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala